Nah, lalu bagaimana dengan binary option? Binary option itu lebih parah, jadi yang derivatif ini diderivatifkan lagi. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Asun, saya akan memulai webinar ini. Banyak yang masih bertanya, apa sih bedanya forex dengan binary option? Sebenarnya sudah banyak banget dibahas, tetapi saya mau kasih benang merahnya aja nanti. Baik, sebelum itu tentunya kita harus masuk ke disclaimer. Reza Asun dan Imperium Strategi tidak pernah melakukan penghimpunan dana untuk kepentingan trading atau investasi dalam bentuk apapun. Dia hanya lembaga edukasi, sehingga yang mengatasnamakan Reza Asun dan Imperium Strategi untuk mengumpulkan dana, baik itu adanya di WhatsApp, di Telegram, Instagram, atau sosial media lainnya, itu adalah penipuan. Jangan coba untuk mentransfer. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Bahwa semenjak Indra Kents sama Doni Salmanan mulai mencuat, maka binary option mulai dikupas. Ini tentunya akhirnya ramai menjadi baik pro dan kontra, tetapi yang jelas bahwa apakah bedanya antara forex dan binary option. Untuk lebih mudahnya, tentunya yang namanya forex itu adalah instrumen keuangan yang merupakan sistem perdagangan alternatif atau derivatif. Sehingga kalau kita lihat dari instrumen ini adalah instrumen yang menggunakan leverage. Dengan adanya leverage inilah, akhirnya modalnya menjadi jauh lebih kecil. Jadi kalau misalnya kita bertransaksi langsung, itu dibutuhkan 1:1, tetapi dengan adanya sistem perdagangan alternatif ini, maka yang dijual adalah kontraknya. Jadi kita sebenarnya membeli surat kontrak jual dan atau surat kontrak beli. Dan itu dibuat menjadi leverage yang akhirnya modal yang dibutuhkan menjadi jauh lebih kecil. Tentunya kalau kita berbicara masalah forex, ini tentunya tidak lepas dari besarnya resiko yang harus dihadapi oleh Bapak dan Ibu semuanya. Karena dengan leverage ini tentunya kalau kita profit itu akan dikalikan dengan jumlah leverage-nya. Katakanlah leverage-nya 1:100, jadi kalau misalnya kita profit dikalikan 100, tapi ingat jangan lupa kalau salah pun akan dikalikan 100. Pinjaman sebenarnya, pinjaman uang ini ya, katakanlah kalau kita menyetorkan atau menjaminkan uang 1.000, sebenarnya kita mendapat kontrak yang sebesar 100.000. Bapak dan Ibu, inilah yang sebenarnya banyak dari kita tidak terlalu mengerti bagaimana leverage ini bekerja. Leverage ini bisa menguntungkan bagi orang-orang yang sudah profesional tentunya. Untuk yang belum profesional atau pemula, hati-hati. Leverage ini bisa membuat Anda menjadi bangkrut. Untuk itu, semakin banyak orang yang menawarkan bisnis ini dengan cara yang mudah dan sederhana, sebenarnya Bapak dan Ibu harus perlu hati-hati. Kenapa? Jika tidak, ini nggak ada bedanya dengan binary option. Yuk kita coba bedah, apa sih binary option? Kalau kita bicara masalah binary, tentunya itu cuma 0 sama 1. Sedangkan option ada suatu pilihan. Jadi kalau secara umum, apakah ini suatu perjudian? Sebenarnya bisnis adalah judi kalau memang kita tidak mengerti. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa binary option ini akhirnya bisa dilegalkan. Coba kita bahas secara sederhana. Pada saat
kita bertransaksi di pasar uang, tentunya kita membutuhkan suatu modal yang besar. Karena modal yang sangat besar, lalu timbullah suatu alternatif atau derivatif atau turunannya. Itulah namanya forex. Dia menggunakan leverage. Kalau kita beli apartemen, seharga 1 miliar kita tidak punya uang, maka dikeluarkanlah suatu program dari perbankan, yaitu dengan menggunakan DP, down payment, lalu sisanya diangsur. Itu adalah salah satu bentuk leverage sebenarnya. Nah, lalu bagaimana dengan binary option? Binary option itu lebih parah, jadi yang derivatif ini diderivatifkan lagi. Jadi ada pasar uang, lalu dibuat derivatifnya, dan binary option ini derivatif dari derivatifnya, atau turunannya lagi. Jadi yang diperdagangkan di binary option itu hanya berbicara masalah fluktuasinya. Nah, fluktuasi inilah akhirnya banyak orang akhirnya terjebak. Karena apa? Karena modalnya yang pasar yang besar ini, modalnya besar sekali, lalu buat suatu sistem perdagangan alternatif yang modalnya lebih kecil, tapi keuntungannya bisa sama seperti yang awal. Lalu derivatif ini dibuat turunannya lagi, dan uangnya bisa lebih kecil lagi. Inilah yang akhirnya menimbulkan permasalahan, karena pada binary option ini mau tidak mau yang diperdagangkan ada volatilitasnya. Yang diperdagangkan adalah naik turunnya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan forex tentunya panjang waktunya. Anda bisa close kapan saja, Anda bisa intervensi kapan saja, dan dia berjalan terus-menerus dengan ketentuan yang ada. Sedangkan binary option tidak, dia punya batas waktu tertentu, dan dia tidak mempunyai batasan keuangan atau batasan kontrak size-nya. Inilah yang akhirnya menimbulkan banyak perdebatan. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat secara gamblang saja, secara lugas, maka yang terlihat di sini, forex tentunya tidak mempunyai jangka waktu. Karena tidak mempunyai jangka waktu, tentunya akhirnya money management itu menjadi kunci utama dalam bisnis ini. Bisnis forex kuncinya adalah money management. Apabila Bapak dan Ibu sudah mengetahui money management dengan benar, maka forex itu tidak menakutkan seperti yang sering kita dengar. Setiap perdagangan forex itu mempunyai selisih harga biasa. Harga buy dan harga sell. Inilah yang akhirnya menjadi keuntungan daripada suatu penyelenggara. Baik itu adalah pedagang maupun itu adalah broker. Tapi biasanya LP lah ya yang ngambil selisihnya tersebut atau spreadnya, sedangkan broker mengambil commissionnya. Sedangkan di binary option mempunyai jangka waktu tertentu dan tidak punya money management, persis seperti ya kita berjudi, kalau enggak A ya B, B. Kalau untung, kalau kita pasang suatu aset adalah beli dan harga dalam beberapa menit atau beberapa jam atau beberapa hari kemudian memang di atas harga yang kita inginkan atau harapkan, tentunya akan mendapatkan sekitar 70-80 lah ya. Tapi apabila tidak, maka akan hilang. Dan si binary ini tidak mempunyai selisih antara beli dan jual, itu harganya flat sama saja. Mempengaruhi terhadap pasar yang besar? Enggak. Sedangkan forex sendiri tidak mempengaruhi pasar yang besarnya ini, apalagi yang derivatif daripada forex. Pasti tidak ada. Kalau kita melihat semua ini secara detail, maka kalau dia adalah perjudian, itu dengan mudahnya kita bisa cari kok di Google, kita ketik aja judi online, keluar kok semuanya, nggak ada satupun yang diblok, nggak perlu pakai VPN. Ini adalah contohnya. Tidak ada yang menutup gitu ya, tidak ada yang memblokir gitu.
Tetapi kalau kita sudah melihat tampilan seperti ini, biasanya orang-orang yang ingin berjudi nggak mau. Atau orang yang tidak mau berjudi ya tidak mau, karena dia tahu ini pasti akan diakal-akalin gitu. Nah, bagaimana dengan Binary sendiri? Ketik saja binary.com. Nanti dia juga akan keluar dan dia juga punya suatu legalitas yang seperti ini. Dan legalitasnya, kalau kita lihat, adanya ya di Malaysia, di Malta gitu ya. Kalau kita lihat lagi ke bawahnya, lokasinya dia, itu ada di Malaysia, ada di Paraguay, dan satu lagi, ingat, ada di Dubai, Uni Emirat Arab, binary.com. Bapak dan Ibu, jadi kalau kita melihat ini semuanya, tentunya ini terjadi mengapa? Karena adanya suatu literasi keuangan yang sangat rendah di Indonesia. Kita lihat tidak mencapai 40% orang yang mengerti dan paham benar masalah keuangan. Nah, lalu yang melakukan perdagangan keuangan, instrumen, dan ya, katakanlah nabung dan segala macam, itu tidak lebih dari 80%. Artinya, kalau kita lihat dari sini, lebih mudahnya, andai kata kita lihat perbandingannya adalah orang yang mengerti literasi keuangan, itu hanya 40%, dan orang yang melakukan ke dalam instrumen keuangan mau mengerti atau tidak mengerti itu ada 80%, oke? Itu artinya masih ada 20% dari penduduk Indonesia yang tidak mengerti masalah instrumen keuangan. Ini artinya apa? Ini artinya disinilah mereka banyak sekali digunakan untuk membodohi kita semuanya dengan konsep apapun itu. Mulai dari konsep binary, mau judi gitu ya, mau ponzi, mau pakai robot, mau apapun itu, karena ada gap. Bapak dan Ibu, ini adalah suatu tugas dari kita semuanya, tidak hanya pemerintah saja, untuk mulai mengedukasi bangsa ini untuk menjauh lebih baik ke depannya. Baik, Bapak dan Ibu, yuk kita bongkar aja ya outlook untuk minggu ini. Kenapa sih ceritanya US kok tiba-tiba melemah dan segala macam. Yang perlu kita tahu hanyalah satu, negara dengan ekonomi terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, dan tentunya bank sentral yang sangat kuat di dunia ini tentunya adalah The Fed. Jeremy Powell sudah mengatakan bahwa dia akan terus menaikkan suku bunga apabila inflasi terus terjadi. Ini artinya kebijakan The Fed tidak akan pernah berubah jika kita melihat angka inflasi terus naik. Bapak dan Ibu, kebijakan ini jangan pernah diragukan, karena buat saya trading itu ada baiknya jangan pernah melawan apa yang dikatakan oleh The Fed. Yang lebih parah lagi, pada saat pertemuan berikutnya sekitar tanggal 4 Mei kalau nggak salah, The Fed coba akan mengurangi neraca The Fed. Itu artinya yang mencapai 9 triliun US dollar itu akan coba dipangkas, dan ini tentunya membuat suatu peluang bagi para pelaku pasar untuk lebih berhati-hati. Kalau dari semua instrumen ini yang menarik yang mana ya apabila The Fed melakukan seperti ini? Seharusnya tetap ya disclaimer ya Pak Joshua ya, tetap jalan ya. Jangan sampai disclaimer-nya nggak dijalanin, repot gara-gara ngikutin si Reza sama Pak Joshua nih gua kalah banyak gitu. Disclaimer artinya Bapak dan Ibu juga harus menggunakan suatu perhitungan bahwa ini adalah suatu saran saja. Apabila The Fed naikkan suku bunga dan neraca dipotong, maka kita akan melihat bahwa indeks saham Amerika Serikat ke depannya akan cenderung melemah. Yuk, kalau begitu kita akan lihat lebih banyak ya, lebih banyak ke dalam indeks saham ya yang lebih pasti gitu, dibandingkan kita harus bergulat dengan forex atau bergulat dengan
gold misalnya, atau misalnya bergulat dengan oil, yang tentunya semakin tinggi harganya, maka ini akan membuat perlambatan ekonomi global terus terpuruk ke depannya. Dengan adanya Omikron yang baru ini, B2A, tentunya kita harus tetap waspada, walaupun kita tahu gejalanya tidak sehebat virus COVID-19, tapi pada saat badan kita sudah terlalu lelah, tentunya ini akan membuat kita terserang virus Omikron yang baru. Bapak dan Ibu, sekaya apapun Anda, nggak akan ada artinya pada saat kita dalam keadaan terpuruk atau terbaring sakit. Kadang-kadang kita menghargai kesehatan itu pada saat kita sakit. Dan dalam trading, kadang-kadang kita akan menghargai uang itu pada saat kita sudah tidak punya uang. Yuk Bapak dan Ibu, berhenti untuk bertransaksi apabila kita tidak mengerti bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar. Tinggalkanlah bisnis forex ini kalau memang ujungnya kita menjadi seorang penjudi. Tapi kalau kita menjadi seorang trader profesional, yuk semuanya itu harus belajar dulu. Dan nggak mungkin dalam waktu kurang dari 1 minggu.